Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi dan kita bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta. Pada hari ini Selasa 26 April 2022. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur padamu, di mana Engkau telah bimbing kami, sertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bukti nyata cinta kasih-Mu tiada berkesudahan untuk diri kami ya Tuhan. Engkau telah bimbing kami di dalam tidur tadi malam, sehingga tidur tadi malam tiada suatu halangan apapun. Dan Engkau bangunkan kami pada hari ini, pada pagi hari ini yang indah ini, dalam keadaan selamat dan damai sejahtera. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya belajar firman-Mu ini Engkau menyertai kami, sehingga di dalam rohani kami bisa memperoleh pertumbuhan iman. Kami serahkan Tuhan seluruh renungan ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Ampuni Bapa segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, renungan hari ini kita akan mengambil tema mempertahankan iman kepada Tuhan. Dan sebagai landasan firman Tuhan hari ini, kita ambil di dalam Efesius 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini adalah perjuangan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini berkat berbagai tantangan yang telah berhasil kita lalui di masa lalu. Setiap tantangan itu bisa kita lalui berkat penyertaan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Keberadaan kita saat ini merupakan bukti nyata atas penyertaan tersebut. Untuk itu, kita harus terus beriman dan menaruh harapan kepadanya. Untuk mempertahankan iman kepada Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kita hanyalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui keterbatasan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yakni Roh Kudus untuk menguatkan kita. Di dalam Rasul Paulus, seperti pasal 6, kita ambil di dalam ayat 12, mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis yang terkadang menyamar sebagai malaikat, sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus memang membutuhkan suatu perjuangan. Salah satu contohnya di dalam Alkitab adalah Ayub. Kita mampu mempertahankan imannya
kepada Tuhan seperti yang dilakukan Ayub tadi. Sekalipun Ayub sedang dilanda badai kehidupan yang teramat parah, lewat keteguhan imannya, Tuhan pun memulihkan kehidupan Ayub. Ayub patut kita jadikan sebagai teladan untuk tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Imanilah bahwa tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita, sehingga kita mampu bertahan dan keluar dari badai itu dengan baik. Pada akhirnya, kita akan meraih hadiah yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kehidupan. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, di situ Yesus mengatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Itulah suatu mahkota kemuliaan yang kita peroleh setelah Yesus pergi ke rumah Bapa di surga. Seperti di dalam Paskah, bahwa kematian Tuhan Yesus dan datang kepada Bapa di surga sekaligus menebus dosa kita dan sekaligus pula menyediakan tempat bagi kita. Dari renungan kita hari ini ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima mahkota kehidupan, yaitu senantiasa hidup dengan iman. Kedua, tidak melepaskan keyakinan kita. Ketiga, tidak mengundurkan diri dari persekutuan bersama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu terkasih, biarlah renungan kita pagi hari ini membawa suatu pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhir kata, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menikmati hari yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.